Sekarang kita lanjut dampak dari adanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi ada beberapa dampak yang terlihat dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini. Yang pertama, sebelum adanya perjanjian Hudaybiyah, ada dua suku. Ya, ada dua suku di Jazirah Arab yang selalu berperang dan selalu konflik, yaitu suku Khuza'ah dan suku atau Bani ya, Bakar. Jadi suku Khuza'ah dan suku Bakar ini sebelum adanya perjanjian Hudaybiyah mereka selalu berperang. Mereka tidak pernah akur. Nah, dampak dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, maka suku atau Bani Khuza'ah dan Bani Bakar berdamai. Setidaknya selama 10 tahun. Mengapa mereka bisa berdamai? Ternyata karena tadi poin yang keempat, masih ingat ya dari isi perjanjian Hudaybiyah, poin yang keempat adalah setiap suku di Jazirah Arab boleh bergabung dengan siapapun. Nah, suku Khuza'ah ini bekerja sama dengan Rasulullah atau kaum muslimin. Jadi suku Khuza'ah ini masuk Islam. Sedangkan suku Bakar ini bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Nah, sehingga menurut isi perjanjian yang pertama tadi, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak boleh saling berperang selama 10 tahun. Artinya kaum Khuza'ah dan kaum Bakar tidak boleh berperang atau berdamai setidaknya selama 10 tahun. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, masuk Islamnya beberapa tokoh Quraisy. Dengan kebaik-hatiannya Rasulullah SAW, maka banyak tokoh Quraisy yang masuk Islam. Di antaranya Khalid bin Walid. Yang kedua, Amr bin As. Yang pertama Khalid bin Walid, yang kedua Amr bin As, dan yang ketiga adalah Utsman bin Talha. Satu lagi, yang kedua adalah masuk Islamnya beberapa tokoh Quraisy. Di antaranya ada Khalid bin Walid. Kita ketahui bersama bahwa Khalid bin Walid adalah pimpinan pasukan berkuda kaum Quraisy pada perang Uhud yang dapat membalikan keadaan dari tadinya kalah sehingga jadi menang. Ini telah memeluk agama Islam. Yang kedua, Amr bin As. Amr bin As ini terkenal dengan kecerdasannya. Dia dikatakan adalah salah seorang orang yang paling cerdas di kota Mekah. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Talha. Sama juga. Mereka bertiga ini merupakan tokoh Quraisy. Dan mereka semuanya memeluk agama Islam dikarenakan dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga,
Kaum muslimin bertambah banyak. Dengan adanya isi perjanjian Hudaybiyah, maka kaum muslimin bebas beraktivitas, bebas berdakwah. Tidak ada yang boleh mengganggu kaum muslimin. Inilah dampak dari adanya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Seperti yang tadi Ustadz katakan, suku Khuza'ah ini telah memilih untuk bergabung dengan kaum muslimin, sedangkan suku Bakar ini bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Dalam perjalanannya, baru 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung, suku Khuza'ah ini memiliki pemajuan yang sangat pesat, baik dari segi ekonomi, militer, maupun dari segi sosial, karena mereka selalu disupport, selalu dibantu oleh Rasulullah SAW. Hal itu membuat iri suku Bakar. Suku Bakar ini tidak senang jika suku Khuza'ah ini melampaui mereka. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah, kita sudah masuk di tahun ke-8, tadi tahun ke-6 ya. Pada tahun ke-8 Hijriah, Bani Bakar berusaha untuk menyerang suku Khuza'ah, tentunya atas bantuan dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyerang suku Khuza'ah. Inilah peristiwa yang ketiga, yaitu pelanggaran kaum Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Nah, inilah peristiwa yang ketiga, dan peristiwa ini juga yang memicu terjadinya Fathul Mekah. Kaum Quraisy membantu suku Bakar untuk menyerang suku Khuza'ah. Peristiwa penyerangan ini terjadi di malam hari, di mana pada saat itu suku Khuza'ah lagi melaksanakan ibadah umroh. Ketika suku Khuza'ah melaksanakan umroh, suku Bakar atau Bani Bakar ini menyerang suku Khuza'ah. Dan sementara kaum kafir Quraisy malah membantu suku Bakar dengan memberikan bantuan perlengkapan perang. Nah, jadi tadi ya, pelanggarannya adalah pelanggaran kaum kafir Quraisy. Kalau misalnya ada pertanyaan apa pelanggaran kaum kafir Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah, pelanggarannya adalah kaum Quraisy membantu Bani Bakar menyerang penyerangan ini terjadi di malam hari dan menewaskan beberapa orang dari suku Khuza'ah. Tidak sampai di situ saja. Setelah mereka membunuh Bani Khuza'ah yang melaksanakan umroh, mereka terus menyerang sampai ke pemukiman Bani Khuza'ah. Bahkan suku Khuza'ah ini sampai dikepung, diisolasi, tidak boleh pergi kemana-mana. Namun sebelum suku Khuza'ah ini dikepung, perwakilan dari suku Khuza'ah telah mengutus Amr bin Salim. Amr bin Salim diutus untuk melaporkan
Jadi Amr bin Salim pada malam itu juga Amr bin Salim diutus oleh pimpinan suku Huza'ah untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka malam itu juga Amr bin Salim langsung menuju ke kota Madinah dan melaporkan apa yang terjadi terhadap suku Huza'ah. Keesokan harinya kaum Quraisy berdiskusi atau bermusyawarah di Darun Nadwa. Keesokan harinya kaum Quraisy berdiskusi di Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa ini adalah tempat khusus untuk bermusyawarah. Setelah mereka bermusyawarah, mereka bersepakat untuk mengutus Abu Sufyan ke kota Madinah. Tujuannya agar Abu Sufyan ini dapat membujuk Rasulullah SAW untuk memperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Namun karena kaum kafir Quraisy sudah kelewatan batas, sudah membantu suku Bakar ini untuk menyerang Bani Huza'ah dan melanggar, yang paling penting adalah mereka melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah dengan tegas menolak untuk memperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Padahal perjanjian itu baru berlangsung selama 2 tahun. Akhirnya Abu Sufyan pun pulang dari kota Madinah ke kota Mekah tanpa membawa apa-apa. Yang ada malah kaum muslimin bersiap-siap untuk melaksanakan Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, yang itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah juga. Dan insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anaknya Ustadz semua dapat memahami apa yang Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.